Lo tau gak sih kalau 52% pemilih di pemilu 2024 nanti adalah pemilih muda? Yang artinya hak suara kita tuh bakalan jadi sangat-sangat berarti, ya kan? Karena kita mendominasi. Apalagi setelah denger 5 pesan kebangsaan dari Rektor UGM kemarin ya di acara Baca Pres Bicara Gagasan bersama Narasi TV dan Mata Najwa. Di mana setiap poinnya itu tertera jelas kalau Baca Pres itu diharapkan bisa berorientasi sama SDGs dan isu-isu terkini kayak tantangan post pandemik, middle income trap, dan transformasi digital. Nah ini tuh isu yang impactnya tuh bakalan ngaruh banget ke generasi muda. Emang sih pendaftaran Capres dan Cawapres buat Pilpres 2024 tuh belum dibuka gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau kita tuh udah mulai kepo sama calonnya. Nih buat lo yang baru dapat KTP setelah 2019, baru ikut pemilu perdana pertama kali, masih ngangong-ngangong gitu ya, masih bingung mau milih siapa. Berarti kita perlu sama-sama nyiapin diri sebagai pemilih nih mulai dari sekarang. Jangan sampai karena ini nyoblos perdana gitu kan, jadi ada ngide nyoblos ngasal gitu sambil merem atau cuman cap-cap doang. Jangan sih menurut gua, karena tuh ini tuh milih pemimpin gitu yang bakal ngebawa warga Indonesia tuh 5 tahun ke depan sampai 2030 gitu. Momen yang menurut gua tuh emas banget. Kalau lu milihnya ngasal, kenapa juga nggak? Ya udah suruh aja calonnya tuh home pimpa dari awal gitu kan. Nah makanya di video ini tuh gua mau coba bahas ya, kira-kira gimana sih cara menilai calon pemimpin supaya pas pemilu nanti tuh nggak asal pilih. So tonton video ini sampai habis biar lo bisa memilih dengan bijak ya. Yang pertama tuh sebenarnya harus kepoin atau coba cari-cari track record si calon. Nah sebenarnya kalau kita mau bikin simple, nilai calon pemimpin tuh bisa diibaratin kayak kita lagi jadi HR-nya Indonesia. Nah makanya buat bisa menilai calon pemimpin negara, kita juga minimal tuh udah ada effort buat ngepoin ya atau penasaran sama kondisi negara ini sekarang. Apa sih isu yang belum selesai di kepemimpinan sebelumnya gitu? Problem apa yang urgent dan harus diatasi? Bagian mana yang lagi nggak baik-baik aja? Nah kalau kita udah mulai aware sama hal-hal tadi, baru kita udah mulai nilai nih. Dari mana mulai nilainya? Menurut gue yang pertama paling utama adalah kita bisa lihat dari keahliannya dulu. Nah ini tuh bisa diibaratin proses screening CV, ya kan? Jadi lo bisa kepoin dia tuh track record si Capres dan Cawapres ini kayak gimana. Riwayat politik mereka-mereka itu udah pernah jadi apaan aja sih? Terus ada prestasi apa gitu yang pernah diraih. Kepoin juga kasus-kasusnya. Siapa tahu udah pernah korupsi misalnya. Ya amit-amit sih ya. Nah sebenarnya ada informasi, ada rekomendasi buat lo. Jadi buat update pemilu di 2024, lo bisa follow akun-akun kayak Bijak Memilih, WhatsApp Indonesia, atau Pinter Politik di Instagram. Nah dari hasil kepo-kepo tadi ya, dari hasil penasaran tadi, harapannya lo juga udah punya bayangan tentang kapasitas kepemimpinannya, bahkan kepribadian dan karakternya. Ya walaupun masih tipis-tipis gitu, tapi no worry sebenarnya, karena di step selanjutnya kita bisa nilai lebih jauh karakter dan personality calon lewat debat capres dan cara kampanyenya. Yang kedua, lo juga harus penasaran sama karakter si calon gitu. Nah kalau diibaratin sebagai HRD-nya Indonesia, di tahap ini sekarang tuh kita udah sampai proses interview atau proses assignment deh ceritanya. Nah di tahap ini, lo perhatiin baik-baik cara kampanye tiap calon presiden dan wakilnya. Kadang ada juga lo kampanye yang gak jujur atau kampanye hitam, black campaign. Nah pas Pilpres kemarin ya, di tahun 2019 aja tuh ada indikasi kampanye hitam yang ngelibatin SARA karena dianggap ampuh buat ngeeksploitasi dan mempengaruhi perilaku pemilih gitu. Jadi ya lo harus hati-hati gitu, harus bijak sama kampanye-kampanye yang propagandanya tuh negatif atau menjatuhkan buat golongan tertentu dan berisiko ngerusak demokrasi. Jadi lo better fokus ke kampanye yang beneran ngedepanin visi misi yang dibawa secara objektif. Nah selain cara berkampanye, lo juga make sure jangan sampai miss atau kelewatan debat capres yang biasa ditayangin di TV, di platform alternatif atau di media sosial. Soalnya tuh ini bisa banget jadi landasan lo dalam menilai pemikiran, pandangan, dan personality masing-masing dari calon. Nah dari cara calon ngejawab pertanyaan, kita itu bisa ikutan ngira-ngira kemampuan berargumen dan berdiplomasi si calon. Kalau di debat capres aja cara jawab dan berargumennya udah nggak santun, terus muter-muter, banyak omong kosongnya gitu kan, ya red flag banget sih berarti. Ya mungkin bisa lo hindarin atau ya terserah pilihan lo gitu. Nah terus selanjutnya lo juga harus tahu nih, harus kepo sama visi misi dan program kerja si calon.
Terus dengan ngikutin kampanye dan debat capres, lo juga bisa menilik lebih dalam visi misi dan kebijakan yang mau dibawa sama masing-masing calon. Sebenarnya yang penting buat diperhatiin pas lo nilai visi misi, itu tuh harus jelas, realistis, dan nggak ngada-ngada gitu. Terus bidang-bidang kunci itu juga harus dicakup dalam visi misi, misalnya kayak ekonomi, kesejahteraan, hukum, dan infrastruktur. Last but not least, yang penting visi misi itu harus selaras sama kebutuhan rakyat banyak, ya kan? Jangan sampai visi misi udah oke, tapi semuanya tuh malah nggak menuhin kebutuhan rakyat. Ya kan, ya buat apa gitu? Ya kan presiden kerja buat rakyat, bener dong? Nah selain itu, visi misi calon juga harus didukung sama kebijakan dan program kerja yang sesuai. Jadi pas lagi debat capres atau kampanye nih, cek juga program kerja kayak gimana yang mau dibawain sama masing-masing calon. Pastiin program kerjanya tuh sejalan sama data dan fakta yang ada di lapangan, dan relevan sama apa yang Indonesia butuhin. Selain itu, coba cermatin juga rincian rencana implementasi itu bakal gimana. Ya jaga-jaga juga, soalnya banyak banget kebijakan dan program kerjanya tuh bagus, tapi ternyata cuma janji doang gitu kan, ya kayak lalu-lalu. Terus pas implementasinya juga ngawang gitu. Yang keempat, lo harus coba cari tahu siapa pendukung dan tim ses calon. Setelah ngepoin si calon secara langsung, sekarang kita mundur selangkah buat ngepoin, buat penasaran sama geng-gengannya nih, sama tongkrongannya, sama koalisinya misalnya. Pastinya calon presiden tuh dan wakilnya maju nggak sendirian dong, ada backingannya. Nah backingan ini harus dipertimbangin karena bisa ikut andil sama kualitas kerja calon kalau nantinya terpilih. Nah yang gue maksud backingan tuh ya kayak partai, tim sukses, tokoh-tokoh penting yang ngedukung calon dan lain-lain. Lo harus pastiin nih, nggak cuman capres dan cawapres yang lo pilih doang yang track recordnya bagus, tapi orang-orang di belakangnya tuh juga. Jadi ntar kalau misalnya pendukung-pendukung ini punya peran di masa kepemimpinan calon terpilih, semua program kerja calon yang udah lo nilai dan pertimbangkan itu akan diimplementasikan sebagaimana mestinya. Yang kelima, yang terakhir, riset ya, dan diskusi sesama pemilih. Diskusi sama teman-teman lo, sama tongkrongan lo. Lo bisa diskusi bareng sama keluarga lo, temen lo, sama atasan, atau sama dosen mungkin. Nah ini tuh berguna banget karena dengan diskusi kayak gini, lo bisa banyak dapat sudut pandang dan pendapat yang berbeda. So penilaian lo juga bisa lebih objektif. Kalau lo mau wawancara atau survei ke masyarakat juga lebih bagus lagi sebenarnya. Karena dengan langsung ngobrol sama masyarakat umum yang datang dari latar belakang yang berbeda sama lo, siapa tahu ya lo juga jadi punya pandangan alternatif gitu ya, dan pemikiran baru dari penilaian yang udah lo buat. Nah semoga pembahasan di video ini tuh bisa bantu lo lebih semangat dan lebih pede dalam menggunakan hak pilih lo. Karena sekali lagi ya, pemilihan umum ini tuh adalah wadah kita bersuara buat kebaikan Indonesia ke depannya. Kalau lo mau ikutan diskusi topik-topik semacam ini, terutama terkait pemilu 2024, tapi masih bingung di mana, tenang karena The Futurist Gen Z punya komunitas anak-anak muda yang asik-asik kayak lo dan suka ngomongin ginian tiap hari gitu. Sampai notifnya tuh banyak banget. Nah kalau lo pengen join, lo tinggal cek di description box atau di comments ya. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe YouTube, follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik.